Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Tulabat talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sampai di bab 19 dari kitab Tauhid ini. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala babu ma ja'a minat taglidhi fi man abada Allah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Bab dalil-dalil yang datang tentang ancaman, ya, ancaman yang keras bagi siapa yang menyembah Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimana jika dia menyembah orang soleh itu? Beribadah di sisi kuburannya saja diancam keras, lalu bagaimana kalau dia menyembahnya? Ya, tentu lebih keras lagi. Taib. Dalil yang pertama, atau sebelumnya kita baca dulu keterkaitannya dengan kitab Tauhid. Hiya bayanu anna ibadatallahi 'indal qabri wasilatun ila syirkil munafilit tauhid. Bab ini nanti akan berisi penjelasan bahwa ibadah kepada Allah yang dilakukan di sisi kuburan itu merupakan perantara kepada kesyirikan yang menghilangkan ketauhidan. Paham ya? Fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Sahih Bukhari ya. Anna Umma Salamata dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Bahwa Ummu Salamah, beliau adalah Ummul Mukminin Hindun bintu Abi Umayyah al-Makhzumiyah al-Quraisyiyah matat sanatat natain wa sittina hijriyatan radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan kepada Nabi fi maradihi mautihi, ya, ketika Nabi sedang sakit yang akhirnya mengantar pada meninggalnya beliau. Dan ini ada satu riwayat yang mengatakan peristiwa ini terjadi 5 hari sebelum Nabi meninggal. Jadi Ummu Salamah menyebutkan ini 5 hari sebelum Nabi meninggal, ya. Bahwa Ummu Salamah menyebutkan pada Nabi satu kanisah bi fathil kaf wa kasrin nun ma'badun nasara, ya, artinya tempat ibadah orang Nasrani, gereja kalau bahasa kita, yang beliau lihat di negeri Habasyah. Beliau dulu kan pernah hijrah yang pertama itu kan, ya. Hijrah ke Habasyah, lalu beliau melihat gereja, ya, wa ma fiha minaswar, yang di dalamnya terdapat banyak gambar-gambar atau patung. Faqala, maka Nabi pun mengatakan, ulaika bifatil kaf wa kasriha, ya, mereka itu idza mata fihimur rajulus saleh, jika mati di kalangan mereka orang solehnya, awil abdus soleh, ya, hadza wallahu alam syakun minar rawi, ini syak apakah rajul soleh atau abdus soleh, tapi maknanya sama. Mereka itu orang-orang Nasrani itu jika meninggal di kalangan mereka salah seorang tokoh atau hamba yang soleh di kalangan mereka, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas kuburan orang tersebut tempat sujud, tempat beribadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka menggambar gambar-gambar itu. Allati dzakarat Ummu Salamah, menggambar gambar-gambar yang dilihat oleh Ummu Salamah itu, ya. Menggambar, membuat patung, ya, yang diletakkan di gereja itu. Ulaika syirarul khalqi indallah. Kemudian Nabi menutup, mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menambahkan keterangan, fahaulai jama'u baina fitnataini. Maka mereka ini orang-orang Nasrani yang membangun kuburan di sisi orang soleh mereka yang telah mati itu, mereka mengumpulkan 2 fitnah. Apa itu? Pertama fitnatul kubur, yang kedua fitnatul tamathil. Fitnahnya mematung atau membuat gambar, ya. Dan ini sungguhnya kata Syekh Fauzan di sini, haula ila akhiri hadza min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini tambahan ini nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dzakaral musannifu kat tawdihi li ma'nal hadits, ya, dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menjelaskan makna hadits ini. Nah, kita baca makna global dari hadits ini. Dikatakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, anna Umma Salamata wasafat 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi maradil mauti.
Ummu Salamah menyebutkan kepada Nabi dalam keadaan Nabi sedang sakit yang akhirnya mengantarkan kepada meninggalnya beliau. Ma syahadathu fi ma'batin nasara min suwaril adamiyin. Ummu Salamah menyebutkan apa yang pernah beliau lihat dulu, ya, di gerejanya orang-orang Nasrani dari gambar dan patung-patung manusia, patung-patung makhluk hidup. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam as-sababa alladzi min ajlihi ittakhadhuhu hadhihi suwara. Maka Nabi pun menjelaskan, ya, tujuan patung-patung itu diciptakan. Ya, tujuan patung-patung itu kok ditempelkan di gereja yang Ummu Salamah lihat itu. Wa huwal ghuluwu fi ta'dhimis sholihin, yaitu melampaui batas, hulu dalam masalah mengagungkan orang-orang solehnya. Mimma adda bihim ila bina'il masajidi ala kuburihim wa nasbi suwarihim fiha. Yang sikap melampaui batas itu, sikap hulu tersebut, ya, pada orang soleh yang telah mati itu menjadi pengantar mereka untuk membangun masjid-masjid di sisi kuburan dan menancapkan patung-patung atau gambar di tempat ibadah mereka itu. Thumma bayana hukma man fa'ala dzalika bi annahum syirarun nasi. Kemudian Nabi menjelaskan hukum orang yang melakukan seperti perkara itu. Maka mereka sungguh termasuk sejelek-jelek manusia. Kenapa? Li'annahum jama'u baina mahdhuraini. Mereka menjadi jelek-jelek manusia ini karena mereka menggabungkan dua larangan, dua perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Ya, fi hadzas sani'i huma, menggabungkan dua larangan dalam perbuatan mereka, yaitu fitnatul kubur bittikhadhiha masajida, yaitu fitnah kubur, ya, dengan menjadikan kuburan itu sebagai masjid yang pertama, lalu yang kedua wa fitnatu ta'dhimi tamathil mimma yuaddi ila syirki, dan fitnah mengagungkan patung-patung atau gambar-gambar orang soleh itu yang mana itu akan mengantarkan mereka kepada kesyirikan, sebagaimana kisah yang pernah kita baca di atas, ya, di sebelumnya, bab sebelumnya tentang kisahnya kaumnya Nabi Nuh, ya. Taib. Maka ini tidak boleh, ya, kaum muslimin mengikuti gambar-gambar matung-matung seperti itu. Taib. Keterkaitan hadis ini dengan bab anna fihi dalalatal wadihata alal man'i min ibadatillahi inda kuburi salihin wa ittikhadhiha masajida. Bahwa dalam hadis ini ada dalil yang sangat jelas akan larangan dari menyembah Allah di sisi kuburan orang soleh dan menjadikannya masjid. Li'anna dzalika min fi'lin nasara wa man fa'alahu fahuwa min syiraril khalqi. Karena melakukan perkara itu, ya, mengagungkan kuburan, ngasih foto-foto di sisinya, ibadah di samping kuburan, itu kebiasaannya orang-orang Nasrani. Dan siapa yang melakukan seperti itu, dia termasuk sejelek-jelek makhluk. Masya Allah, ya. Di Saudi tidak ada yang kayak gini, ya. Adanya di Indonesia kuburan yang dikeramatkan dan sebagainya, bahkan, ya, dipakai untuk ibadah, ya, yang beribadah di situ orangnya pakai jubah, pakai sorban dan sebagainya, ya, katanya akan dapat ini dapat itu, ya. Maka kita lihat hakikatnya benar atau salah, kita timbang berdasarkan dalil. Nah, ternyata dalil ini berbicara itu ancaman keras ini dari Nabi, sangat keras, termasuk sejelek-jelek manusia yang, nah, melakukan peribadahan seperti itu di tempat seperti itu. Waliyadzubillah. Faedah yang kita bisa ambil, yang pertama, al-man'u min ibadatillahi inda kuburi salihin. Larangan dari menyembah Allah di sisi kuburan orang soleh. Li'annahu wasilatun ila syirki wa huwa min fi'lin nasara. Karena itu merupakan perantara kesyirikan dan itu merupakan perbuatannya orang-orang Nasrani. Dua, at-tahaddutsu amma yaf'aluhul kufaru liyahdharahul muslimun. Bolehnya membicarakan apa yang dilakukan orang-orang kafir. Untuk apa? Untuk memperingatkan kaum muslimin agar tidak terjatuh di dalamnya. Tiga, at-tahdhiru minat taswiri wa nasbis suwar. Peringatan, ancaman dari menggambar atau mematung, menaruh gambar di tempat tertentu.
li anna dzalika wasilatun ila syirki. Karena ingat ya, gambar patung itu ya perantara utama kesyirikan. 4. Anna man bana masjidan inda qabri rajulin salihin fahuwa min syiraril khalqi wa in hasunat niyatuhu. Bahwa siapa yang bangun tempat sujud, bangun tempat ibadah di sisi kuburan orang soleh, maka dia termasuk sejelek-jelek manusia berdasarkan hadits ini. Paham kan? Walaupun niatannya baik ya. Maka niat baik kalau perbuatannya salah ya hukumnya salah. Nah, maka ini ya peringatan yang pertama. Kemudian ya kita pindah dalil yang kedua. Walahuma anha qalat. Walahuma ayat Bukhari wa Muslim ya, wa huwa yughni an qawlihi fi akhiri akhrajahu fala'allahu sabqu qalamin. Ya. Ini disebutkan di awal, untuk biasanya di akhirnya akhrajah. Ya, kalau ini disebutkan untuk ya mohon maaf karena ada perlu saya sambung besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.